pendidikan khusus ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang setara kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Dalam pendidikan khusus ini meliputi pendidikan dengan disabilitas dan juga pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Nah, pendidikan khusus ini dapat diberikan dalam bentuk yang pertama itu sekolah luar biasa atau SLB yang biasanya dikhususkan pada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu atau tunarasa. Yang kedua itu kelas inklusi, yaitu layanan pendidikan di sekolah umum dengan modifikasi kurikulum atau dukungan fasilitas kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama siswa lain. Lalu yang ketiga adalah program akselerasi, yang dimana program ini dikhususkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang luar biasa baik dalam hal seni, akademik maupun olahraga agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan secara cepat. Lalu ayat yang kedua berbunyi, layanan pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah yang terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, ini maksudnya pelayanan pendidikan khusus memiliki tujuan untuk mengatasi masalah akses pendidikan yang diakibatkan oleh yang pertama yaitu letak geografis yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua yaitu kondisi sosial dan ekonomi, contohnya seperti anak-anak dari keluarga miskin atau tidak mampu. Yang ketiga yaitu keadaan darurat. Nah, ini misalnya anak-anak yang menjadi korban bencana alam atau konflik sosial. Nah, layanan pendidikan khusus ini dapat diwujudkan melalui yang pertama yaitu sekolah berbasis komunitas. Nah, sekolah berbasis komunitas ini memberikan pendidikan di lingkungan masyarakat adat terpencil dan lingkungan dan daerah terpencil. Yang kedua yaitu program belajar jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan PJJ. Nah, PJJ ini menggunakan teknologi untuk menjangkau peserta didik yang sulit diakses. Nah, yang ketiga yaitu sekolah darurat. Nah, sekolah ini dibangun untuk peserta didik yang mengalami bencana alam atau konflik sosial dengan pendekatan yang fleksibel. Pasal yang ketiga yaitu ketentuan mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana pada ayat pertama dan ayat kedua diatur lebih lanjut oleh ketentuan pemerintah. Dalam hal ini ketentuan teknis dalam pasal 32 ini dijelaskan dalam aturan pemerintah seperti yang pertama peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 mengenai pengelolaan pelayanan dan pengelolaan pendidikan. Lalu yang kedua peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 mengenai akomodasi yang layak kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Lalu ada pula kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang terkait dengan pendidikan inklusi dan bantuan pendidikan. Lalu prinsip dasar yang pertama yaitu non-diskriminasi. Nah, ini artinya semua peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau dalam keadaan sulit berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua yaitu inklusivitas. Ini artinya memastikan setiap peserta didik memiliki akses menuju pendidikan, baik itu melalui sistem khusus maupun integrasi ke sistem reguler. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Ini artinya pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan. Nah, pasal 32 ini merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.